Apakah Anda pernah merasa sulit berdiri setelah duduk lama? Atau merasakan lutut seperti berbunyi krek ketika menaiki tangga? Banyak orang mengira itu hal wajar di usia lanjut. Tapi tahukah Anda, keluhan seperti itu tidak selalu harus diterima begitu saja sebagai harga dari penuaan. Justru ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memperlambat bahkan mencegahnya, asal kita tahu akar permasalahannya. Salah satu penyebab utama sendi kaku, tulang terasa rapuh dan otot cepat lelah di usia lanjut adalah penurunan kadar kolagen dalam tubuh. Kolagen adalah protein yang menjadi komponen dasar jaringan ikat, yang menyatukan otot dengan tulang, melapisi persendian, bahkan memberi elastisitas pada kulit kita. Ibaratnya, kolagen adalah perekat alami yang menjaga semuanya tetap kuat dan lentur. Tubuh sebenarnya bisa memproduksi kolagen sendiri, namun kemampuan ini menurun seiring waktu, terutama setelah kita memasuki usia 50 tahun. Menurut beberapa studi, pada usia 60 tahun, tubuh kita bisa kehilangan hingga 30% cadangan kolagen dibandingkan saat usia muda. Itu sebabnya banyak orang mulai mengalami penurunan mobilitas, nyeri sendi, dan bahkan keseimbangan yang memburuk. Kabar baiknya, meskipun produksi kolagen menurun, kita bisa mendorong tubuh untuk kembali membentuknya secara alami. Caranya bukan dengan obat mahal, tapi dengan asupan makanan yang tepat dan kebiasaan hidup sehat. Sayangnya, masih banyak orang yang hanya fokus pada produk kolagen instan tanpa memahami bahwa kolagen tidak bekerja sendirian. Untuk diproduksi dan diserap dengan baik, kolagen membutuhkan sejumlah zat pendukung seperti vitamin C, tembaga, zinc, dan antioksidan. Tanpa zat ini, tubuh kesulitan membentuk kolagen, bahkan meskipun kita sudah mengonsumsi makanannya. Maka dari itu, pendekatan yang menyeluruh sangat penting. Makan makanan tinggi kolagen dan memastikan tubuh punya semua alat bantu untuk menggunakannya. Mari kita bahas beberapa makanan alami yang terbukti membantu tubuh membangun dan mempertahankan kolagen. Pertama, tentu saja kaldu tulang. Ini bukan sekadar tren, tapi memang punya dasar ilmiah. Kaldu dari tulang ayam, sapi, atau ikan yang direbus selama beberapa jam akan melepaskan gelatin, yaitu bentuk kolagen yang sudah larut dalam air. Banyak lansia yang mulai rutin mengonsumsi kaldu melaporkan sendi terasa lebih ringan, nyeri berkurang, bahkan kualitas tidur membaik karena tubuh lebih rileks. Kemudian ada ikan berlemak seperti salmon dan sarden, terutama jika dikonsumsi dengan kulitnya. Kulit ikan mengandung kolagen alami, sedangkan lemak omega 3 dalam dagingnya membantu mengurangi inflamasi yang sering menjadi penyebab nyeri sendi kronis. Kombinasi ini bukan hanya baik untuk sendi, tapi juga untuk kesehatan jantung dan otak. Jangan lupakan putih telur. Banyak yang hanya mengambil kuningnya karena lebih gurih. Padahal justru putih telur adalah sumber dari prolin, salah satu asam amino penting pembentuk kolagen. Anda bisa merebusnya sebagai sarapan, menambahkannya ke dalam sup, atau mencampurnya dalam adonan sehat. Kemudian ada sayuran hijau gelap, seperti bayam, kangkung, dan brokoli. Mereka kaya akan vitamin C dan klorofil, dua senyawa yang sangat mendukung sintesis kolagen. Vitamin C juga bekerja sebagai antioksidan alami yang melindungi kolagen dari kerusakan akibat radikal bebas yang sering meningkat di usia lanjut. Buah-buahan kecil seperti stroberi, blueberry, dan blackberry tidak hanya lezat, tapi juga sangat bergizi. Kandungan vitamin C-nya tinggi, dan antioksidannya bekerja seperti pelindung yang menjaga kolagen tidak cepat rusak. Anda bisa mengonsumsinya segar, beku, atau bahkan dicampurkan dalam oatmeal atau yogurt. Terakhir, kacang dan biji-bijian seperti almond, biji labu, dan biji chia. Makanan ini mengandung zinc dan tembaga yang membantu tubuh memproduksi kolagen secara alami. Tak hanya itu, lemak sehat di dalamnya juga membantu penyerapan berbagai vitamin dan memperlancar metabolisme. Namun, semua manfaat tadi tidak akan terasa bila kita masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang menghambat produksi kolagen. Konsumsi gula berlebih adalah salah satunya. Gula bisa merusak struktur kolagen dan membuat jaringan tubuh menjadi lebih kaku. Begitu juga dengan merokok, kurang tidur, stres berlebihan, dan terlalu lama di bawah sinar matahari tanpa perlindungan. Bahkan kurang minum air putih bisa memperlambat sirkulasi dan penyerapan nutrisi dalam tubuh, termasuk kolagen. Selain itu,
kita juga tidak boleh melupakan peran aktivitas fisik dalam mendukung kesehatan sendi dan otot. Olahraga ringan seperti berjalan kaki, yoga, atau senam lansia membantu memperlancar aliran darah. Ketika sirkulasi baik, nutrisi termasuk kolagen bisa lebih mudah sampai ke bagian tubuh yang membutuhkannya, termasuk lutut, pinggang, dan pergelangan. Coba bayangkan tubuh Anda seperti rumah yang sedang direnovasi. Kolagen adalah material bangunan dan nutrisi lain seperti vitamin C, zinc, dan air adalah alat tukangnya. Tanpa keduanya, perbaikan tidak akan berjalan lancar. Maka dari itu, penting sekali untuk memberi tubuh kita bahan baku dan juga tukang agar bisa memperbaiki kerusakan yang terjadi seiring bertambahnya usia. Banyak orang mengira bahwa vitalitas hanya milik orang muda. Tapi kenyataannya, kesehatan di usia lanjut sangat bisa dijaga, bahkan ditingkatkan asal kita mau memberi perhatian pada hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari. Tidak perlu revolusi besar, cukup perubahan kecil yang konsisten. Lebih banyak makanan segar, lebih sedikit gula, gerak teratur, dan tidur yang cukup. Kalau Anda merasa informasi ini berguna, silakan tuliskan nama dan usia Anda di komentar, dan bagikan pengalaman. Makanan apa yang paling membantu menjaga sendi Anda tetap kuat? Mungkin pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi untuk orang lain yang juga sedang berusaha hidup lebih sehat di usia lanjut. Dan tentu, jangan lupa klik like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video lainnya yang membahas tips kesehatan, gizi, dan gaya hidup aktif setelah usia 60 tahun. Karena usia boleh bertambah, tapi kualitas hidup tetap bisa kita perjuangkan, selama kita paham apa yang dibutuhkan tubuh kita.